Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas suatu topik mengenai domain alamiah suatu fungsi. Ya, sudah saya tampilkan 11 soal pilihan. Nah, domain alamiah itu adalah kumpulan nilai X sehingga relasi X dengan Y memenuhi syarat suatu fungsi. Ya, oke, kita lihat soal 1 sampai 4. 1 sampai 4 disebut dengan fungsi polinom. Nah, secara umum fungsi polinom bentuknya seperti ini. Ya, jadi fx sama dengan a n x pangkat n plus a n min 1 x pangkat n min 1 plus a n min 2 x pangkat n min 2 dan seterusnya begitu ya, plus a nol. Nah, yang mana a n itu tidak sama dengan nol. N adalah anggota bilangan cacah. Ya, bilangan cacah berarti dari nol, nol, satu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, contoh-contoh fungsi polinom misalnya ini ya, fungsi konstan, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi kubik, dan seterusnya. Nah, kalau ada fungsi seperti ini, maka domain fungsinya adalah X anggota bilangan real. Nah, kita juga boleh menuliskan minta hingga kurang daripada X, kurang daripada tak terhingga. Ya, boleh begini ya. Atau kita juga boleh menuliskan interval minta hingga, koma tak hingga. Nah, ini kurung biasa, gitu ya. Nah, baik. Jadi untuk fungsi 1, 2, 3, 4 ini, domain fungsinya adalah seperti ini ya. X anggota bilangan real. Yang artinya X berapa saja boleh gitu ya. Sembarang X bilangan real boleh memenuhi. Memenuhi syarat fungsi. Nah, baik. Lanjut. Nomor 5 dan 6 merupakan fungsi pecahan. Nah, secara umum bentuk dari fungsi pecahan seperti ini. Fx sama dengan Hx per Gx. Nah, yang mana Hx dan Gx ini adalah fungsi polinom. Hx dan Gx fungsi polinom. Nah, kalau ada seperti ini, maka cara mencari domain fungsinya adalah Gx itu tidak sama dengan nol. Nah, begitu cara mencarinya. Nah, mengapa Gx-nya tidak boleh nol? Alasannya karena di dalam matematika, pembagian dengan nol itu tidak diizinkan. Jadi fungsi f ini punya arti, punya nilai kalau penyebutnya bukan nol gitu. Nah, sekarang mari kita lihat kasus untuk yang nomor 5. Ya, untuk nomor 5, fungsi ini akan terdefinisi ya, domain alamiahnya adalah apabila 2x dikurang 8 tidak sama dengan nol. Sehingga 2x tidak sama dengan 8, x tidak sama dengan 8 per 2 sehingga X tidak sama dengan 4. Nah, kita boleh menuliskan seperti ini. Domain adalah X yang mana X-nya tidak sama dengan 4 dan X anggota bilangan real gitu ya. Ya, oke. Nah, kita juga boleh menuliskan seperti ini ya. Oke, minta hingga lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada tak hingga, dan X tidak sama dengan 4. Ya, X anggota bilangan real. Ya, gitu ya. Boleh. Nah, kita juga boleh menuliskan seperti ini. Min tak hingga 4, gitu ya. Atau gabung dengan 4 sampai tak hingga. Nah, berarti ini artinya apa? X-nya berapa aja boleh ya, kecuali 4. Nah, 4-nya tidak termasuk di sini. Nah, seperti itu untuk kasus yang nomor 5 ya. Nah, umumnya di buku-buku menuliskan seperti ini bentuk domain fungsinya ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut yang kasus nomor 6.
Ya, untuk nomor 6 mirip dengan yang tadi, penyebutnya kita tidak boleh nol gitu ya. X kuadrat dikurang 5x dikurang 6 tidak sama dengan nol. Nah, berarti di sini kita faktor ya. X tidak sama dengan nol. Nah, berarti di sini plus 1, di sini min 5. Sorry, min 6 ya. Ya, adik-adik yang belum paham faktorisasi silakan cek di YouTube. Ada banyak video tentang faktorisasi. Jadi prinsipnya cari dua bilangan kalau dikali hasilnya min 6, kalau dijumlah hasilnya min 5. Nah, bilangan tersebut adalah positif 1 dan minus 6. Nah, kalau dikali hasilnya min 6, kalau dijumlah hasilnya min 5. Gitu ya. Nah, berarti di sini X ditambah 1 tidak sama dengan nol dan ya X min 6 itu tidak boleh nol. Ya, jadi X tidak sama dengan min 1 dan ya X tidak sama dengan 6. Nah, berarti domain fungsinya adalah ya X tidak sama dengan min 1 dan X tidak sama dengan 6. Nah, tentu saja X-nya anggota bilangan real gitu ya. Nah, berarti kalau kita cek pada garis bilangan, nah ini batasannya ini dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi berapa aja boleh kecuali min 1 dan 6 gitu ya. Nah, min 1, 6. Ya, pakai garis bilangan ini berarti bulat bolong karena min satunya tidak termasuk. Jadi min 1 ke kiri boleh gitu ya. Min 1 ke kiri boleh antara min 1 dan 6 boleh ya. Terus lebih besar daripada 6 juga boleh. Nah, gitu ya. Nah, penulisan yang lain adik-adik juga boleh menulis yaitu minta hingga, koma min 1 gitu ya. Dari minta hingga. Antara minta hingga dan min 1 gitu ya. Atau antara min 1 dan 6 ya. Oke gitu ya. Atau antara 6 dan tak hingga. 6 dan tak hingga. Nah, gitu ya penulisannya. Jadi boleh pakai yang model atas atau model ini ya. Ya, baik. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, berikutnya adalah fungsi akar kuadrat. Nah, secara umum fungsi akar kuadrat bentuknya fx sama dengan akar gx gitu ya. Nah, dia akan terdefinisi. Jadi domain fungsinya adalah gx itu tidak, sorry, lebih besar sama dengan nol. Ya, lebih besar sama dengan nol. Nah, mengapa harus lebih besar daripada nol atau sama dengan nol? Karena eh, hanya nol atau bilangan positif yang hasilnya ada gitu ya. Akar dari suatu bilangan nol atau positif hasilnya ada gitu ya. Kalau negatif dia nggak ada. Nah, contohnya misalnya ya akar min 4 itu hasilnya tidak terdefinisi ya. Dalam konteks bilangan real akar negatif 4 itu tidak ada. Jadi kalau akar nol ada nggak? Ada hasilnya nol. Kalau akar positif misalnya 9 hasilnya ada. Nah, jadi yang di dalam akar kalau dia negatif hasilnya tidak terdefinisi, tidak ada gitu ya. Oke, jadi lebih besar dalam akar lebih besar sama dengan nol. Nah, gitu ya. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Untuk kasus yang nomor 7 dalam akarnya adalah 4x min 5, maka 4x min 5 harus lebih besar sama dengan nol. Nah, jadi 4x lebih besar sama dengan 5, X lebih besar sama dengan 5 per 4. Nah, berarti domain fungsinya adalah X sehingga X lebih besar atau sama dengan 5 per 4 yang mana X-nya anggota bilangan real gitu ya. Nah, kalau kita pakai garis bilangan berarti yang boleh ya kita ada garis bilangan ini 5 per 4 gitu. 5 per 4. Nah, berarti yang boleh adalah 5 per 4 dan ke kanan gitu ya. Nah, 5 per 4 ke kanan. Ya, sampai tak terhingga ya. Nah, ini bulat penuh ya. Karena apa? Karena dia ada tanda sama dengan gitu ya.
Jadi 5/4-nya masuk. Nah, jadi kita boleh menuliskan seperti ini. 5/4 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil daripada tak terhingga. Gitu ya. X-nya anggota bilangan real. Kalau nggak ditulis berarti real ya. Nah, jadi tadi saya menulis X anggota bilangan real di sini tidak ditulis itu boleh aja ya. Karena kalau nggak ditulis berarti dia real gitu ya. Nah, atau kita boleh menuliskan 5/4, jadi interval 5/4 dan 8 gitu ya. Nah, ini pakai kurung siku, ini pakai kurung biasa gitu ya. Nah, mengapa pakai kurung siku? Karena ada tanda sama dengan. Jadi kalau ada tanda sama dengan, kita menggunakan kurung siku seperti ini. Kalau tidak ada tanda sama dengan, kita menggunakan kurung biasa. Nah, baik, itu untuk nomor 7. Kita lanjut soal yang ke-8. Nah, oke, di dalam akar itu 3x kuadrat min 5x dikurang 8 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita faktorkan 3x. Nah, x ya lebih besar sama dengan 0. Dengan cara coba-coba. Oke, kita coba-coba ya. 8 itu perkaliannya 1 kali 8, 2 kali 4. Nah, coba kita cek ya. Yang mana kita taruh ini di sini 8, di sini 1. Ya, oke, yang ini minus, yang ini plus. Nah, mari kita cek ya apakah sudah betul faktorisasinya. Nah, kalau dikali hasilnya min 8 ya. Oke, min 8 kali 1 min 8. Ya, udah betul ya. 3x kali x hasilnya 3x kuadrat. Nah, kita perlu ngecek yang di dalam ini. Ya, yang min 5x ini. Caranya gimana? Ini kali ini min 8x. Nah, terus ini kali ini ya berapa? 3x. Nah, kalau dijumlah jadi berapa? Min 5x. Nah, oke, cocok ya? Sudah cocok. Nah, berarti faktorisasinya sudah benar. Gitu ya. Nah, oke, kita akan hapus supaya nggak banyak tempat yang dipakai. Nah, sekarang kita cari pembuat nol dari 3x min 8. 3x min 8 itu 0 kan? Maka 3x dapat 8, x sama dengan 8/3. Nah, terus x ditambah 1 kita cari pembuat nolnya, maka dapat x sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita lakukan garis bilangan ya, pengujian garis bilangan. Ya, oke. Nah, ini min 1 letaknya di kiri ya, 8/3. 8/3 itu 2/3. Nah, di sini kira-kira ya, 8/3. Nah, kita ulang ya, 8/3 itu 2, 2/3 ya. Nah, sekarang kita lakukan pengujian ya, uji tanda apakah tanda di kanan positif atau negatif. Nah, ayo kita tes nilai X ya. Tes misalnya X sama dengan berapa? Di kanan ya, kita pilih sembarang bilangan di kanan 8/3, di sebelah kanan 2/3 gitu ya. Nah, contohnya berapa? 4 boleh ya, 4, 5, 6 begitu ya, asalkan lebih dari 2/3. Nah, kita uji misalnya angka 3 dengan angka 3, bilangan 3 ya. Masukkan ke pertidak samaan yang terakhir, 3 kali 3 kurang 8 ya, ganti X-nya dengan 3, ganti X-nya dengan 3. 3 tambah 1. Nah, ini 9, 9 kurang 8 berarti 1, 3 tambah 1 berarti 4. Nah, hasilnya 1 kali 4 ya. Berarti positif. Nah, berarti di sini tandanya positif gitu ya. Nah, selanjutnya antara min 1 dan 8/3 kita tes aja dengan X sama dengan 0 gitu ya. X sama dengan 0, maka jadinya kita masukkan ya 3 kali 0, 0, lalu dikurangi 8. Ya, oke. Nah, terus 0 ditambah 1. Nah, ini hasilnya min 8 kali 1, jadi hasilnya min 8. Negatif hasilnya ya. Nah, berarti ini tandanya negatif. Sedangkan di sebelah kiri min 1 misalnya kita uji dengan berapa? Ya, min 2 boleh, min 3 boleh, asalkan bilangan yang kita pilih di sebelah kiri dari min 1. Begitu ya. Oke, kita uji aja dengan min 2. Nah, maka didapat 3 kali min 2.
Ya, min 6. Lalu dikurangi 8. Nah, sekarang ganti X-nya dengan min 2. Min 2 tambah 1. Ya, min 2 tambah 1. Nah, ini jadinya min 14. Ya, min 1. Hasilnya 14 ya. Berarti bilangan positif gitu ya. Nah, sekarang daerah mana penyelesaiannya yang merupakan domain? Ya, perhatikan tanda pertidaksamaan terakhir, tandanya lebih besar daripada nol. Lebih besar daripada nol artinya tandanya positif, gitu ya. Nah, sekarang kita cari yang bertanda positif. Yang mana? Ya, yang ini ya. Dan atau yang ini ya. Nah, itu ya. Jadi yang sebelah kanan atau bisa sebelah kiri. Nah, ini perhatikan bulat penuh ya. Karena ini tanda sama dengan gitu ya. Tanda sama dengan berarti 8/3 masuk dalam penyelesaian. Ini juga masuk dalam penyelesaian gitu ya. Min 1. Ada tanda sama dengan. Nah baik ini saya hapus sebentar supaya enak lihatnya. Ya, nah sekarang bagaimana domain dari fungsi tersebut? Sebentar dulu. Apa hilang nih? Ya, kita hapus ya. Oke. Nah, berarti domain fungsinya adalah df gitu ya, sama dengan x sehingga x lebih kecil sama dengan min 1 atau x lebih besar sama dengan 8/3. Nah, tentu saja x-nya anggota bilangan real. Nah, kita juga boleh menuliskan seperti ini. Ya, min tak hingga lebih kecil daripada x, lebih kecil daripada atau sama dengan min 1 atau sebentar dulu. Oke, ada pause record. Ya, sorry, lanjut lagi. Nah, untuk bagian yang sebelah kanan ini, ya, jadi caranya 8/3 lebih kecil atau sama dengan X, dan X lebih kecil dari tak terhingga. Gitu ya, tentu saja X anggota bilangan real. Nah, kita juga boleh menuliskan bentuk yang ketiga. Jadi min tak hingga, koma min 1. Nah ini interval terbuka ya. Tidak pakai sama dengan berarti kurung biasa. Nah ini interval tertutup. Pakai tanda sama dengan berarti kurungnya kurung siku. Atau di matematik boleh simbolnya begini. Union gabungan ya. Nah terus ini 8/3 koma tak hingga. Nah ini ada tanda sama dengan berarti interval tertutup. Maka menggunakan kurung siku. Nah, ini interval terbuka, maka menggunakan kurung biasa. Ya, oke. Jadi adik-adik boleh menulis domain dengan cara ini atau ini ya. Nah, baik kita lanjut soal berikutnya nomor 9. Ya, nomor 9 ini mirip dengan nomor 8 adik-adik ya. Nah, yang mana dalam akar domain fungsinya adalah dalam akar harus lebih besar daripada 0. 9 min x kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, kita faktorkan maka ini didapat 3 plus x ya 3 min x lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti pembuat nolnya adalah 3 tambah x sama dengan 0, maka x sama dengan min 3. Nah, sebelah kanannya 3 min x sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 gitu ya. Nah lalu kita lakukan uji tanda. Ya min 3 dan 3. Min 3-nya sebelah kiri, 3-nya sebelah kanan. Nah lalu kita lakukan tes X gitu ya. Nah, tes. Ya oke X. Nah terus di sini 3 ditambah X. 3 minus X. Tes ya. Tes X gitu ya. Tes. Nah misalnya X sama dengan. Ya. Oke, nah sebelah kanan berapa kita uji, adik-adik ya? Kita pilih bilangan yang ada di sebelah kanan 3. Misalnya 4, boleh ya? 4 boleh, 5 boleh ya. 3 tambah 4, hasilnya 7. Iya, oke. 3 kurang 4, hasilnya min 1. Maka ini hasil kalinya negatif 7. Ya, tandanya negatif, sebelah kanan negatif. Antara min 3 dan 3, misalnya kita pilih X sama dengan 0. Ya, oke, kita masukkan ke sini.
3 tambah nol 3, ya. 3 kurang nol 3. Nah, hasilnya 9. Berarti positif. Nah, ini positif. Ya, di sebelah kiri min 3, kita pilih misalnya berapa? Ya, min 4 boleh, min 5 boleh ya. Min 6, min 7 boleh, terserah adik-adik ya. Misalnya saya pilih min 5 ya. 3 tambah min 5 berarti min 2. 3 kurang min 5 nih ya. 3 kurang min 5 berarti 3 tambah 5 jadinya gitu ya. Sehingga jadinya ini 8, ini min 2 berarti min 16. Jadi tandanya negatif. Nah gitu ya. Nah manakah penyelesaiannya? Kita lihat tanda yang terakhir ya. Tandanya lebih besar. Nah kalau lebih besar nol berarti positif betul. Nah berarti daerah domainnya adalah yang ini. Iya, oke. Nah, tentu saja min 3-nya masuk dalam domain, 3 juga masuk dalam domain ya, karena ada tanda sama dengan. Nah, baik, bagaimana kita menyatakan domainnya dalam bentuk notasi himpunan? Ya, kita hapus dulu yang ini. Oke, ya, oke. Nah, cara yang pertama, domain fungsi dinyatakan dengan X sehingga min 3 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 3. X anggota bilangan real. Nah, kita juga boleh mengatakannya pakai seperti ini ya, min 3,3 gitu ya. Nah, ini pakai tanda sama dengan berarti disebut interval tertutup. Maka pakai kurung siku. Ya, ini juga pakai tanda sama dengan kita pakai kurung siku karena interval tertutup. Nah, jadi begini juga boleh adik-adik ya. Min 3,3 keduanya interval tertutup. Nah, baik, kita lanjut soal nomor 10. Ya, oke. Nah, nomor 10 fungsi akar ini eh, jadinya 2x dikurang 6 dibagi dengan 3x ditambah 6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kita cari pembuat nolnya, yaitu 2x dikurang 6 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 2, jadi 3. Nah, pembuat 0 untuk penyebut adalah 3x ditambah 6 sama dengan 0, 3x sama dengan min 6, ya x sama dengan min 6 dibagi 3, min 2. Nah, lalu kita uji dengan garis bilangan ya. Nah, di sini tentu saja ada syaratnya adik-adik ya. Oke, ada syaratnya bahwa penyebutnya tidak boleh nol gitu ya. 3x ditambah 6 tidak boleh nol gitu ya. Nah, di sini memang kita tulis seperti ini ya untuk mencari pembuat nol dari pembilang dan penyebut. Ya, min 2 kita pilih di kiri, 3 kita tulis di kanan. Ya, oke. Nah, nanti ini kalau kita teruskan ya, 3x itu tidak sama dengan min 6, x tidak sama dengan min 2 ya. Min 6 dibagi 3 ya. Nah, tentunya ini min 2-nya ini karena tidak terdefinisi, kita pakai bulat Bulat bolong ya. Nah, sedangkan ini 3 ya. Oke, oke, 3 ini dia terdefinisi ya, kita nanti pakai bulat penuh ya, tak pakai bulat penuh. Ya, min 2 tidak masuk dalam penyelesaian, tapi 3 masuk dalam penyelesaian. Nah, gimana penyelesaian lengkapnya? Ayo kita lakukan pengujian garis bilangan. Nah, kita lakukan tes seperti tadi, ya, tes nilai X. Itu bentuknya 2X min 6 per ya 3X ditambah 6. Nah, mari kita tes misalnya di sebelah kanan 3, kita tes dengan X sama dengan 4. 2 kali 4, 8. 8 kurang 6. 8 kurang 6 berarti positif gitu ya. Nah, kita nggak perlu bilangannya, kita perlu tandanya aja ya. 3 kali 4.
Ingat X-nya 4 ya. 3 kali 4 12, 12 tambah 6 berarti positif. Positif bagi positif hasilnya positif. Nah berarti ini tandanya positif gitu ya. Terus antara min 2 dan 3 kita pilih misalnya X sama dengan 0. 2 kali 0, 0 kurang 6 berarti negatif. Nah terus 3 kali 0, 0 ditambah 6 hasilnya 6 berarti positif. Ya, maka ini hasilnya negatif. Oke, ini tandanya negatif gitu ya. Nah, baik. Oke, ini tempatnya nggak muat. Saya hapus sedikit dulu ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita tes dengan X berapa? Katakanlah X sama dengan sebelah kiri min 2 ya. Misalnya min 3. Nah, yuk kita tes ya. 2 kali min 3 min 6 ya. Min 6 min 6 per 3 kali min 3 min 9 ditambah 6. Sehingga jadinya min 12 per min 3. Nah, berarti ini negatif bagi negatif. Hasilnya positif. Ya. Nah, manakah daerah domainnya? Daerah domainnya adalah daerah yang bertanda plus begitu ya. Nah, yang ini atau yang ini. Nah, mengapa harus yang bertanda plus? Karena tanda pertidaksamaannya lebih besar gitu ya. Lebih besar. Ya, ada tanda sama dengan. Saya ingatkan lagi ada tanda sama dengan berarti 3 masuk penyelesaian tetapi min 2 tidak masuk ya. Karena min 2 ini berasal dari penyebut. Ya, di dalam matematika, pembagian dengan nol itu tidak terdefinisi. Sehingga min 2 tidak kita sertakan dalam himpunan penyelesaian. Oke, nah ini saya hapus. Sekarang mari kita membuat domain fungsinya dalam bentuk notasi himpunan. Ya, oke. Ya, berarti domain fungsi sama dengan X yang mana X lebih kecil daripada min 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Ya, X anggota bilangan real. Nah, kita juga boleh menuliskan minta hingga lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada min 2, atau 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil daripada tak hingga. Gitu ya. Nah, kita juga boleh menuliskan minta hingga, koma, min 2. Ya, ini semuanya interval. Ini interval terbuka ya. Jadi ini nggak pakai sama dengan ya. Ini tidak pakai sama dengan. Ya, atau ya ini 3 koma tak hingga. 3 koma tak hingga. Nah, tiganya interval tertutup. Artinya 3 masuk dalam penyelesaian. Maka kurungnya pakai kurung siku. Ya, tak hingga itu interval terbuka. Ya, berarti ini tanda kurung biasa ya. Nah, baik begitu untuk soal nomor 10. Mari kita lihat sekarang nomor 11. Ya, soal terakhir. Ya. Nah, perhatikan di dalam akar ini harus positif. Ya, 11 jadi X kuadrat min 6X ditambah 9 dibagi. Ya, nah ini supaya gampang difaktor, maka tanda minus saya keluarkan. Minus gitu ya. Nah, jadi seolah-olah semua suku ini, setiap suku ini dikalikan dengan minus. Ini kali minus, jadilah dia X kuadrat. Nah, ini kali minus, jadilah dia minus 6X. Nah, ini juga begitu, kali minus, jadilah dia min 7. Nah, harus lebih besar sama dengan 0. Ya, seperti kesepakatan tadi, bahwa di dalam akar harus positif atau 0. Nah, lalu kita faktorkan X min 3. Nah, ini X min 3 gitu ya. X min 3. Betul begitu ya? Nah, berarti ini pangkat 2. Kita tulis saja X min 3 pangkat 2. Ya, oke. Dibagi dengan minus X min 7 X plus 1. Ya, oke. Kalau dikali hasilnya min 7, ya min 7 tambah min 7 kali 1 min 7 benar ya. Min 7 tambah 1 min 6. Nah, cocok min 6 ya. Oke, nah sekarang kita cari pembuat 0 ya. Untuk yang atas kita lihat pembuat nolnya yaitu X min 3 sama dengan 0 ya.
berarti X sama dengan 3. Nah, untuk yang bawah, X min 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7. Terus yang ini pembuat nolnya adalah X plus 1 sama dengan 0, berarti X tidak sama dengan min 1. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Ya, ada berapa bilangan? Satu, dua, tiga ya. Ya. Yang paling kecil adalah yang ini, ya min 1, kita tulis paling kiri. Terus 3, oke. Nah, terus berapa? 7. Oke, yuk. Nah, sekarang kita uji tanda ya. Nah, kita tentukan dulu mana bulat penuh, mana bulat bolong. Yang berasal dari penyebut itu bulat bolong ya. Nah, tadi tiganya berasal dari pembilang ya. Pembilang itu yang atas ya. Nah, berarti ini bulat penuh. Jadi masuk dalam himpunan penyelesaian. Min satu ini berasal dari, sorry ini tanda, salah tanda ini sama dengan maksudnya ya. Ya, oke, walaupun ini X sama dengan min satu, bukan berarti min satunya masuk dalam penyelesaian gitu ya. Jadi yang apa yang saya tulis di sebelah kanan ini adalah untuk mencari eh, nilai X untuk pengujian garis bilangan. Nah, nanti min satu ini tidak boleh masuk dalam penyelesaian, 7 juga tidak boleh masuk dalam penyelesaian. Mengapa begitu? Karena pada saat X-nya 7 atau min satu, jika kita masukkan ke sini 7, maka ini akan jadi 0, penyebut 0, itu tidak boleh. Begitu juga ini, pada saat X-nya min satu, dia akan jadi 0, sehingga tidak terdefinisi bentuk ini. Nah, sekarang mari kita uji yang sebelah kanan, ya. Ya, uji X, lalu yang ini X min 3 pangkat 2 per ya min X min 7 X plus 1. Nah, oke, yuk. Kita uji misalnya berapa? Di sebelah kanan 7, misalnya kita uji X sama dengan 8. Masukkan 8, 8 kurang 3 berarti 5, ya 5 pangkat 2 per min 8 kurang 7 berarti 1, ya oke. 8 tambah 1 berarti 9. Nah, atas itu tandanya positif, bawah negatif. Maka ini akan jadi negatif. Nah, berarti ini tandanya negatif. Itu ya. Oke, saya akan hapus. Nah, untuk eh, antara berapa sekarang kita ngujinya? Antara 3 dan, ini ya, antara 3 dan 7. Kita pilih bilangan, sorry, bentar ya. Kita pilih bilangan 4 misalnya ya. X sama dengan 4. 3 dan 7 ya. Masukkan 4 kurang, sorry, 4 kurang 3, 1 ya. 1 terus pangkat 2. Minus 4 kurang 7 berarti min 3. Ya, oke, min 3. Terus 4 tambah 1 berarti 5. Iya, oke. Yang ini atasnya positif, yang bawah hasilnya positif juga. Nah, positif bagi positif, maka positif. Ya, sehingga tanda antara 3 dan 4 adalah positif. Nah, ini positif ya. Ya, akan saya hapus dulu. Oke. Nah, ini hapus dulu. Selanjutnya kita pilih angka berapa, Dede? Untuk min 3 dan min 1 dan 3 kita pilih berapa sebagai titik uji? Ya, kita pilih 0 aja. Oke, X sama dengan 0. 0 dikurang 3 berarti min 3. Oke, pangkat 2 per min, ya 0 kurang 7 berarti min 7. Ya, 0 tambah 1 berarti 1. Ya, atas tandanya positif, bawah tandanya positif. Nah, berarti ini positif. Nah, berarti ini tandanya positif adik-adik ya. Oke, saya hapus lagi nih supaya cukup. Nah, selanjutnya tanda di sebelah kiri dari min satu. Kita pilih berapa titik ujinya, Dedek? Ya, kita pilih misalnya min 2 aja. X sama dengan min 2. Ya, min 2 kurang 3 berarti min 5. Nah, lalu pangkat 2. Minus, ya masukkan ke sini. Min 2 kurang 7 berarti min 9. Ya, min 2 tambah 1 berarti min 1. Nah, atas positif, bawah negatif. Ya, berarti hasilnya negatif.
Oke, ini negatif pada D. Nah, yang manakah penyelesaiannya? Ya, tentu saja penyelesaiannya adalah yang bertanda plus gitu ya, bertanda plus alasannya karena pertidaksamaannya lebih besar daripada nol gitu ya. Nah, perhatikan tanda pertidaksamaan ini lebih besar daripada nol. Maka penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda positif. Nah, ini dia. Nah, gitu ya. Nah, kita boleh menuliskan domain fungsinya sama dengan ya himpunan ya min satu lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan 3 atau 3 lebih kecil X lebih kecil daripada 7 gitu ya. Nah, X anggota bilangan real tentu saja ya. Kalau nggak ditulis berarti X bilangan real. Nah, penulisan seperti ini terlalu boros. Kenapa? Karena 3 kan masuk dalam penyelesaian gitu ya. Maka 3 ini tidak perlu ditulis. Nah, jadi kita cukup menuliskan min satu lebih kecil X lebih kecil daripada 7 gitu ya. Jadi antara min satu dan 7. Nah, kita juga boleh menuliskan min satu koma 7. Ya, ini nggak pakai sama dengan, berarti ini interval terbuka. Pakai kurung biasa. Nah, ini juga begitu, tidak pakai sama dengan, berarti pakai kurung biasa, interval terbuka. Nah, gitu ya. Nah, baik demikian penjelasan saya mengenai domain dari beberapa fungsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat. Bila adik-adik ada pertanyaan, silakan tulis komentar di kolom komentar. Bila saya ada kesalahan dalam pemaparan materi ini, salah tulis atau salah kata, silakan tulis di kolom komentar untuk perbaikan berikutnya. Ya, saya ucapkan semoga adik-adik sukses. Nah, untuk video yang lainnya silakan adik-adik lihat di playlist fungsi komposisi dan fungsi inverse. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.